Jujur, saya setelah dari televisi, saya jatuh cinta nih dengan industri film gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi setelah ini film perdana, kita udah ada standby 2 film lagi sebenarnya yang sudah editing. Ya, mudah-mudahan insya Allah itu prosesnya juga mulus sampai nanti mungkin di Juni ada satu yang lagi. Iya, berharap ya gitu ya bisa dirilis. Sama satu lagi juga yang mungkin kita akan coba bawa ke festival karena filmnya art dan komersial juga sih dengan Reza Rahardian. Pembicaraan kita di awal tahun Januari 2024, akhirnya hari ini Allah takdirkan untuk bisa film ini mendapat mendapat slot dan akhirnya kita bisa tayang. Juga terima kasih kepada semua teman-teman casting produksi yang sudah terlibat di produksi ini, sehingga saya berani mengatakan bahwa ini adalah satu film horor dengan nuansa yang berbeda dibanding film-film horor yang udah selama ini. Genre yang kita usung adalah metro urban horror, di mana kita bereksplorasi pada cerita-cerita horor dengan tokoh Indonesia yang terjadi di luar. Kalau optimisme tadi yang seperti ditanyakan, optimisme, saya sangat optimis bahwa cerita ini dibuat dari kisah nyata yang kemudian coba diolah dalam bentuk skenario oleh Bunuke, kemudian dimainkan oleh pemain yang bagus, dan terutama tujuan ketika pertama kali kita merilis film ini sama-sama Bu Herti dan Bunuke adalah kita ingin memberi sebuah tayangan horor dengan nuansa berbeda, di mana kita coba mengeksplorasi set-set terbaik yang ada di Korea untuk dalam bentuk horor. Nah, kalau biasanya teman-teman melihat drakor romance, nah kalau ini yang kita lihat adalah sebuah perjalanan misteri dalam suasana keindahan Korea. Ini film pertama kita, jadi ini sama-sama baby kita gitu. Bayi kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi di sini memang kita nggak ada pembagian khusus. Semuanya kita diskusikan. Dari tahap skenario yang kita juga mungkin ikut terlibat sama Bunuke, harus bagaimana dan melihat kondisi lokasi di Korea juga kita harus seperti apa. Jadi semuanya itu udah kita diskusikan dalam perjalanan kita selama persiapan dan revisi skrip. Jadi pas syuting mungkin lebih udah ini kayak gini ya, ini kayak gini ya, gitu aja sih. Saya punya karya lah akhirnya yang di film. Sebelumnya saya juga cuma di OTT atau di FTV, alhamdulillah sekarang ada filmnya. Untuk kolaborasi ya kita alhamdulillah ya, maksudnya kita emang udah pernah sering kerja bareng ya. Ini sahabatku, jadi kebetulan dia udah sahabat, kakak, dan motivator. Jadi kalau dari awal kita emang pengen nyari sesuatu yang beda, ngobrol sama Renuka, Bang Eri, sama gue Herti. Banyak kan horor ya, di sekarang ini banyak horor, ada horor thriller, horor romance, horor thriller sama horor komedi. Apa yang beda dari kalau udah horor biasa pasti kita ini nih udah umum, kita nyari yang beda gitu. Akhirnya dengan hal yang beda itu kita terbang ke Korea untuk romantisnya, dan alhamdulillah kita disupport sama awal risetnya juga sama KBB ya, itu karena full itu dari KBB, karena risetnya dia, dari bahasa dia kita kebantu banget, dan akhirnya jadilah film ini, skenario dan lokasi juga dibantu sama KBB lah. Mungkin kalau ceritanya sudah ditonton ya. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit message yang dari yang saya ingin gulirkan di sini. Cerita ini dari perspektif perempuan, karena perempuan berhak atas pilihannya, perempuan berhak atas penghargaan, dan yang paling penting perempuan berhak atas tubuhnya, karena perempuan adalah berharga. Itu sebetulnya. Mungkin saya juga dalam penulisannya saya bersama. Sebenarnya ini cerita dari baby anak saya. Gimana kakak? Boleh diceritakan Sang Sembilan keterlibatannya dalam proses pengembangan ceritanya, silakan. Cerita ini sebenarnya bisa teman-teman bilang cerita nyata juga, yang memang banyak dari bagian ceritanya yang memang aku alami langsung ketika aku lagi program diploma di Korea. Cerita ini sempat aku ceritakan di TikTok, karena aku sendiri memang suka bercerita di TikTok juga, dan banyak orang yang penasaran, mau lagi dong tahu cerita tentang Dr. Park dan Tania gitu kan. Mungkin untuk pengalaman pas dapat skripnya deg-degan sih Kak, jujur, maksudnya kayak
kebetulan ini itu syutingnya pertama kali kesurupan. Wah. Iya, jadi sebelum kan Saski punya film satu yang lagi, itu kesurupan juga, tapi duluan ini. Duluan ini tangan syuting ya. Jadi pastinya ngerasa ke pressure banget karena kan Saski nggak pernah kesurupan ya, maksudnya kayak nggak tahu caranya kesurupan kayak gimana gitu. Terus akhirnya alhamdulillah karena bantuan Pak Erik sama Kak Safa, Pak Taufik sama Kak Safa dikasih referensi-referensi dan juga kita ada acting coach Om Dadang. Terima kasih banyak Om Dadang, sangat amat membantu. Setiap hari saya disuruh latihan kesurupan 1 jam. Wah. Iya. Nah, kalau bahasa sendiri kamu emang udah sering menggunakan atau fans juga dengan bahasa-bahasa Korea? Kebetulan emang Saski ngefans sama K-pop sama K-drama dari kecil. Cuman nggak pernah yang benar-benar belajar. Paling cuman kayak sering dengar karena nonton atau dengar lagunya. Cuman pas disuruh ada dialog bahasa Koreanya, akhirnya kita selama proses reading ada coaching bahasa juga. Iya, karena patahan-patahannya nggak bisa dibohongin tuh kalau nggak ngefans tuh ya kan, jadi harus tahu tuh. Iya, alhamdulillah sangat terbantu sama Kak Baby juga dan juga Kak Geba, sangat amat ngebantu Saski untuk bahasa Koreanya. Halo semuanya, nama saya Kim Geba. Rasanya sangat-sangat exciting dan sekarang pun masih deg-degan untuk nonton lagi. Yang tadinya aku kira ini kan juga acting pertama kali ya. Dan aku biasanya kan rekam diri sendiri ya. Jadi aku dapat pilih angle mana, bagian mana dari muka aku, dari badan aku yang kelihatan lebih oke. Sedangkan kalau ini aku tidak bisa pilih. Nah, jadi aku banyak khawatir, waduh nanti kalau misalnya actingnya jelek atau misalkan angle-nya jelek gimana ya. Tapi pas kita early screening ternyata wow, well done. Well done bukan gambarnya tapi editannya. So dari hasilnya pun sebenarnya di luar ekspektasi aku. Gimana nge-build chemistry sama Saskia? Oh, that was great. Yes. That was great. Yes. Dan ya aku bersyukur banget cast member kita ini semuanya pada sangat ramah dan memang orang Indonesia memang ramah ya. Tapi aku dengar dari teman-teman cast di sini bahwa tidak semua lokasi syuting seramah ini. Ya, seenak inilah. Dan ya aku bersyukur banget dapat bertemu dengan mereka dan juga karena ini baru pertama kali juga Saski, Cinta dan juga acting coach kita Om Dadang sangat membantu. Wah, Geba coba kalau explore seperti ini ekspresinya seperti itu dan itu sangat-sangat membantu. Ditambah syutingnya juga dengan ada unsur Koreanya, ini pasti kebanggaan juga buat kamu ya Geba? Sangat bangga dan kadang tuh kalau orang-orang mampir YouTube channel aku ataupun Instagram profile aku dikiranya Kokopik gitu ya. Kokopik, Kopilodo juga. Tapi mungkin dengan film ini saya dapat kasih lihat bahwa saya benar-benar orang Korea. Benar kok ini rasanya. Kalau teman-teman belum percaya coba boleh disapa teman-teman pakai bahasa Korea nih. 네, 안녕하세요. 저는 이번에 처음 배우 활동을 하게 된 김계바입니다. 네, 잘 부탁드립니다. 감사합니다. Dan juga penyutradaraan yang luar biasa nih, kalau nggak ada mereka aku bakalan bingung banget di set, ceritanya alurnya gimana, aku bakalan ini enaknya gimana, bingung banget. Mereka bilang mereka baru pertama kali, aku rasa mereka bohong deh. Soalnya kalau ada 2 kepala itu harusnya kan ribet ya, tapi mereka kompak loh, itu yang aku suka. Jadi nanya satu, jawabannya sama, dua-duanya satu gitu jawabannya, itu enaknya di situ. Tantangan aku di sini ya sebenarnya purely itu di bahasa. Tantangan aku beratnya itu di bahasa. Karena kalau misalnya aku bermain dengan emosi yang tinggi atau ingin menyatakan rasa cinta itu kan harus pakai perasaan, pakai hati kan. Nah, kalau bahasa yang berbeda itu kan jadi barrier. Dan aku juga ingin menyampaikan satu kalimat itu per kata, aku ingin tahu arti dan rasa yang aku bisa pakai itu seperti apa. Di situ susahnya. Benar-benar. Jadi setiap katanya itu aku minta tolong dan ada kebetulan ada Baby juga yang bantuin. Dan juga terkadang intonasinya lebih sering aku nanya ke Kim Geba. Nah, dia yang ngejelasin aku cara marah seperti apa. Jadi dia nggak bisa keluar set ini terus di set juga. Iya, jadi kendala terberatnya memang di situ sih. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Cinta. Thank you. Jujur, aku sama Saski sebelumnya sebelum project ini kita udah ada project sebelumnya. Di situ kita juga
sahabatan. Oke. Terus akhirnya di sini juga akhirnya kita nggak perlu banyak bonding karena kayak even kita di luar syuting kita juga sering main. Jadi kayak menurut aku Jadi in real life sama di film sama-sama emang udah temenan dan sahabatan ya Rina ya? Iya, udah temenan sahabatan. Jadi pas di depan kamera udah kayak ya udah nggak perlu acting. Buat saya pribadi, ketika saya ditawarin karakter Farel, pastinya karakter Farel ini bukan karakter yang mudah sama sekali. Iya. Khususnya pas promo ya, karena nggak bisa ngomong apa-apa. Betul. Cuma ketika prosesnya, pastinya dibantu sama teman-teman cast semua, apalagi hubungan saya dengan Dion, Cinta Brian. Ya. Kami sangat diskusi, itu pun sama tim penyutradaraan. Terima kasih. Bagaimana cara membuat karakter ini spesial? Pastinya nggak bisa dengan saya baca skrip kemudian langsung main gitu aja. Pastinya harus diproses dulu segala macam. Jadi pastinya itu jadi tantangan tersendiri buat main karakter Farel. Bangga, senang. Istilahnya kalau saya mati juga merem. Inilah yang akan meneruskan dunia perfilman. Setuju. Nah, saya juga bersyukur walaupun cuman jadi dukun. Dukun Korea. Jadi gypsy, tapi lihat Saskia main keren. Keren banget itu. Setuju. Senang banget. Proses aku sebenarnya agak singkat waktu syuting, proses produksinya gitu. Cuma cukup sulit, terutama kayak tadi Kak Cinta Brian bilang, kendala paling besarnya di bahasa sih, karena aku sama sekali nggak bisa bahasa Korea sama sekali gitu. Cuma dibantu sama Kak Baby dan akhirnya ya alhamdulillah gitu. Agak unik sebenarnya di produksi Yuseo ini, karena pertama kali dalam hidup aku dulu, pertama kali syuting itu sama Pak Erik. Oh, jadi ini reuni lagi ya? Tiba-tiba setelah lebih dari 20 tahun, tiba-tiba ketemu lagi sama Pak Erik, jadi kaget dan luar biasa banget sih. Jadi ini salah satu produk paling berkesan. Siap. Saya kaget. Oh, saya dulu ya? Iya, silakan. Halo semuanya. Kata media, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Aku Syakira Jasmine. Salam kenal. Annyeonghaseyo 여러분. Aduh, malu ada orang Korea. Jujur aku agak kaget sih karena awalnya kan aku lihat ini filmnya horor. Tapi kan lagu aku tuh lagu Semua Tentang Kita versi Korea, which is lagu romance sebenarnya. Jadi kayak ini emang kontras kayak gini kah atau emang ada kayak horor romance-nya? Penasaran sih kayak gimana apa segi romansnya tuh seperti apa gitu di film ini. Makanya kok bisa lagu aku yang dipilih gitu loh. Aku penasaran banget dan aku mau say thank you banget buat Heart Pictures sudah milih lagu aku. Terima kasih Bu. Dan gak sabar sih penempatannya di mana dan nanti kayak nonton filmnya kayak apa. 소개 한 마디 부탁드리겠습니다. Halo semuanya, senang bertemu dengan kaliannya. Saya Yunjian, penyanyi dari Korea. 이런 한국스러운 영화를 홍보하는데 이제 노래로 도와주시고 왔는데 콜라보를 위해서 왔는데 느낌이 좀 어떠신지? 사실 처음에 인도네시아 음악을 들으면서 인도네시아 문화에 관심을 갖게 됐었습니다. Pertama kali beliau mendengar. Thank you. Ya, Saudara Baby nih ya. Silakan Baby. 처음에 인도네시아 노래를 들으면서 인도네시아 문화에 관심을 갖게 됐어요. Pertama kali beliau mendengar lagu Indonesia, rasanya langsung merasa menyukai dan juga memiliki ketertarikan terhadap munhwa atau munhwa 혹시 어떤 거예요, Pak? Culture? Culture budaya Indonesia. Jadi ketika dengar beliau langsung merasa tertarik sekali kepada culture Indonesia. 그래서 제 생각에는 한국의 음악과 음식처럼 인도네시아의 음식과 음악 이런 모든 것들이 좀 널리 알려졌으면 좋겠다고 생각을 했었습니다. Gimana nih, Edward? Silakan. Oh, oke, ganti lagi. Iya, ganti. Banyak yang bisa bahasa Korea. Habis ini Cinta mau bantuin saya juga. 만약에 인도네시아의 문화도 널리 알려졌으면 좋겠다 생각했는데 모두가 알렸으면 좋겠다고 생각했거든요. 인도네시아의 문화도 네. 경험을 보니까 너무 좋아서 karena saya mengalami budaya Indonesia, saya merasa harus spread out Indonesian culture karena begitu bagusnya. meluaskan. 인도네시아와 이제 한국의 이런 콜라보레이션을 할 수 있는 이제 그런 좋은 기회가 주셔서 너무 감사하고 이버 허리픽과 헐티픽스에 감사합니다.
saya bersyukur banget untuk kesempatan ini dan saya dapat berkolaborasi dan juga saya berterima kasih kepada Heart Pictures dan Ibu Herti juga. 다음에 이부 혜리께서 영화를 위해서 캐스팅 제안을 하신다면은 하시고 싶은 그러니까 의향이 있으신지? Iya. Saya bau banget. Kalau mau banget Tolong saya. Sejujurnya yang pertama apa tadi? Kan ini Kelewat, aku ingatnya lebih seneng ke Korea apa kerasukan hantu Korea itu lempel, yang satunya enggak. kamu risetnya jadi lebih riset mitos-mitos tentang misteri di Korea atau paranormal activity di Korea. Mungkin kalau misalnya untuk yang pertama riset mitos, kebanyakan sih Saski itu waktu itu brainstorming sama Kak Baby juga sama Pak Taufik sama Kak Safa, gimana caranya kita ngebawa si true story ini untuk menjadi kayak menyeramkan, tapi juga kan berbahasa Korea ya, gimana untuk itu bisa jadi creepy and unsettling gitu. Tapi kalau misalnya untuk mitos di Korea, sebenarnya Saski kurang paham. Cuman Saski dengar nih dari Dito, apa namanya? Apa toh? Itu ada cerita kan? Wonhon. Itu ada mitos namanya Wonhon. Apa itu mitosnya? Jadi katanya itu, coba Mas Dito jelasin. Silakan tuh. Ya, nama saya Saskia. Mitosnya seperti apa tuh yang boleh dikasih tahu ke teman-teman? Iya, jadi ternyata di Korea itu ada kultur atau kepercayaan bernama Wonhon, di mana ada seorang perempuan yang meninggal karena alasan tidak wajar, kemudian arwah beliau bangkit untuk mencari tahu jawaban kenapa dia meninggal. Senang dua-duanya sih Kak, ke Koreanya senang banget, tapi lebih excited untuk kesurupan bahasa Korea sih. Yes. Itu sesuatu hal yang gong banget menurut aku, yang bikin aku sebelum syuting stres banget. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih. Iya, jadi yang pertama kan ya pasti kalau pasar kan market horor yang lagi bagus ya, gitu ya. Jadi itu dulu satu. Setelah itu gimana kalau horornya nggak usah sama dengan yang saat ini, gitu kan, itu dua. Nah, ketika ini ada ide tentang di Korea, wah aku sangat senang banget karena satu, aku juga penyuka Korea juga sesungguhnya ya. Gitu. Jadi menarik sekali gitu ketika saya membayangkan aja oh syuting di sana akan begini, beauty-nya seperti ini, terus juga kisahnya juga karena berhubungan dengan mitos yang memang ada gitu loh, memang mitos itu ada. Jadi dari semua unsur saya cek gitu kan, ini kayaknya lengkap nih gitu. Jadi oke lah gitu. Jadi saya pikir ini sebagai debut awal Heart Pictures membuat film horor, romance, dan syutingnya di Busan itu suatu yang luar biasa sih. Saya nggak tahu apakah sudah pernah ada film lain ya yang syuting di luar itu film horor gitu. Betul. Ya, jadi ini buat saya satu kebanggaan kita bisa berkarya di luar negeri, dan ini satu kolaborasi dengan Korea itu menunjukkan bahwa kita saling support. Yes. Dan sekarang juga banyak juga dari pemerintah juga sepertinya sudah mengangkat juga untuk lebih lagi untuk berkolaborasi dengan Korea dalam hal untuk industri syuting film ya, kira-kira kayak gitu. Saya awal yang bagus lah buat kami. Kalau kenapa ada culture artis itu, karena saya melihat dan ini bukan, justru Kak Herti kaget ya, Kak Herti nggak tahu nih skenario saya bikin itu, dan kebetulan kan ada tokoh Shirley mau pergi ke Korea berpesta perpisahan, tapi saya bertanya memang sama Kak Herti kalau bagaimana sih kalau perpisahannya dari suku beliau gitu loh. Kenapa saya pilih Batak di sini? Karena buat saya kita udah terlalu sering ya Jawa, Sunda kan, kayaknya keren juga ya kalau ini dari suku yang berbeda. Karena kan kita bermacam-macam suku. Betul. Saya berharap juga bisa lintas culture dan memperkenalkan budaya Batak yang menjadi bagian itu daripada budaya kita. Okay. Nah, dan alhamdulillah
support sama Kak Herti, justru saya banyak bertanya sama beliau tahapan-tahapannya. Saya hanya kasih ide dari beliau yang membenarkan seperti ini, sepertinya kayak gitu sih. Makasih Kak Herti. Ya, terima kasih. Jadi Bu Herti juga kaget awal ya? Iya kaget lah. Kok Mbak nanti kirain saya KKN, saya bilang gitu kan ada unsur ini. Nggak apa-apa karena ini culture, jadi satu yang bagus untuk ditayangkan, ditampilkan. Daripada kita bingung-bingung, saya juga pikir daripada kita bingung-bingung culture orang lain yang saya juga nggak paham gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh Simalungun. Jadi saya sebagai boru Simalungun ini Purba ya, saya Purba Simalungun dan saya memang sangat cinta Batak. Cinta banget ya, kira-kira gitu ya. Saya dekat banget gitu dengan kebudayaan ini, jadi saya tahu banget dan juga kita memang itu budaya kita kalau kita mau memberangkatkan anak sekolah keluar atau kemana itu kita biasa bikin di rumah tuh bikin pesta gitu ya? Iya pesta kecil-kecilan lah sebagai tanda support, dikasih boleh bocor dia nggak apa-apa ya? Iya boleh. Dikasih sesuatu sebagai blessing gitu buat dia supaya dia ingat juga gitu bahwa orang tuanya ini bersusah payah loh menyekolahkan dia. Tolong sana sekolah yang baik, gitu, baik-baik. Jadi message-nya itu sih sebenarnya kalau dalam budaya Simalungun itu memberangkatkan anak keluar itu diacarakan gitu loh. Terima kasih Bu Herti. Tapi ada satu lagi tadi pertanyaannya. Sita Lasari ya, iya benar-benar karena Sita Lasari juga memang buat orang Simalungun itu udah populer sih. Jadi dan biasa dipakai di pesta, acara apapun lah itu sebagai lambang bahwa mengingat budayanya Simalungun gitu. Enggak sih kalau diincer lama sih enggak, tapi kita kan dapat info ya banyak. Saya juga akhirnya lihat pilih dan kita memang memilih karakter itu ada boardnya sendiri gitu loh. Jadi memang di display ini karakternya gini itu lebih ke situ dan kita kan undang ya coba untuk casting gitu ya feel ini aja oke nih gitu loh. Sosok dokter itu kayaknya mantap gitu loh, dia bisa memerankannya gitu. Ini kisah nyata ya, dalam arti kisah nyata apa yang dialami Kak Baby. Tapi untuk struktur untuk ininya kita kembangkan. Jadi hal yang menarik di sini apa sih yang terjadi sama Kak Baby di sana? Terus kita sesuaikan dengan film kita. Jadi ceritanya kita sesuaikan. Jadi kalau untuk kisah nyata, real kisah nyata di film ini nggak 100%. Tapi apa yang terjadi mahasiswa di sana itu banyak sering terjadi kayak gitu. Enggak, lebih kepada selain ada unsur true story-nya, tadi inspired-nya, kita juga mungkin sama Bu Nuke menambahkan apa yang happening nih saat ini, how the romance is gitu, kayak gitu-gitu, apa yang remaja atau tergemes-gemes melihat adegan-adegan seperti apa gitu. Jadi dibumbu-bumbui dengan hal yang Korea banget lah gitu ya. Oke, lebih merapat lagi. Apa siap? Kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Boleh lihat sebelah kiri, silakan berikan pandangan ke teman-teman media di sebelah kiri. Silakan sebelah kiri. Kiri depan nih, kiri depan. Oke, kiri atas. Ini luar biasa teman-teman media, kita full hari ini. Thank you banget udah melewati hujan dan juga macetnya Jakarta. Di tengah sekarang, tengah depan, silakan. Di tengah depan ada official fotografer kita di tengah. 1, 2, 3, bagus lagi 1, 2, 3. Oke, tengah atas silakan, di tengah atas, teman-teman media di tengah atas. Silakan di tengah atas. Oke. Sebelah kanan sekarang, di sebelah kanan silakan berikan pandangan. Alright. Yes, silakan di sebelah kanan. Oke, di kanan. Apa teman-teman di kanan? Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah. 1, 2, 3, bagus 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segala jenis dan